Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Wirayuda dari kelas 11 MIPA 2 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja insulin dan glukagon dalam darah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hormon insulin terlebih dahulu. Hormon insulin adalah hormon utama yang mengendalikan glukosa dari darah ke dalam sebagian besar sel, terutama sel otot dan lemak, tetapi tidak pada sel sistem saraf. Oleh karena itu, kekurangan insulin atau pekaan reseptor-reseptor memainkan peran sentral dalam segala bentuk diabetes mellitus. Hormon yang secara alami dikeluarkan oleh pankreas ke dalam aliran darah dan kemudian beredar ke seluruh tubuh. Secara fisiologis, regulasi glukosa darah yang baik diatur hormon insulin bersama dengan hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa kelenjar pankreas. Fungsi insulin membantu glukosa dalam darah masuk ke dalam sel. Jika insulin sangat sedikit atau tidak ada atau tidak bisa berfungsi normal, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya, metabolisme glukosa akan terganggu. Glukosa yang tidak dapat masuk ke dalam sel akan berada dalam konsentrasi tinggi di dalam darah. Jika berlangsung lama, maka akan menyebabkan penyakit diabetes. Sintesis insulin. Sintesis insulin dimulai dalam bentuk preproinsulin atau prekursor hormon insulin pada retikulum endoplasma kasar oleh sel beta. Dengan bantuan enzim peptidase, preproinsulin mengalami pemecahan dan terbentuk proinsulin. Dihimpun dalam gelembung-gelembung atau secretory vesicles dalam sel tersebut. Dengan bantuan enzim peptidase, proinsulin diurai menjadi insulin dan peptida min peptide. Keduanya siap untuk disekresikan secara bersamaan melalui membran sel. Kadar glukosa darah yang meningkat merupakan komponen utama yang memberi rangsangan terhadap sel beta dalam memproduksi insulin. Di samping glukosa, beberapa jenis asam amino dan obat-obatan dapat pula memiliki efek yang sama dalam rangsangan terhadap sel beta. Sekresi insulin. Sekresi insulin adalah proses yang membutuhkan energi dan melibatkan sistem mikrotubulus mikrofilamen dalam sel B, pulau Langerhans. Sejumlah perantara atau mediator terlibat dalam proses pelepasan insulin. Sekresi insulin adalah proses yang membutuhkan energi dan melibatkan sistem mikrotubulus mikrofilamen dalam sel B pulau Langerhans. Sejumlah perantara atau mediator terlibat dalam proses pelepasan insulin. Tahap 1. Proses glukosa atau masuk ke dalam sel melewati membran sel secara difusi dengan bantuan GLUT2 glucose transporter. GLUT2 sebagai kendaraan pengangkut glukosa. Glukosa akan mengalami proses glikolisis dan fosforilasi di dalam sel, membebaskan molekul ATP. Tahap kedua, molekul ATP yang terbentuk dibutuhkan untuk tahap selanjutnya, yaitu proses mengaktifkan penutupan K-channel pada membran sel, pembentukan ATP, mengakibatkan terjadinya peningkatan rasio ATP atau ADP. Kadar glukosa intraseluler tinggi, depolarisasi membran sel serta menginduksi penutupan KATP channel pada permukaan sel. Tahap 3. Penutupan KATP channel, terhambatnya pengeluaran ion K dari dalam sel. Tahap depolarisasi membran sel. Tahap pembukaan C-channel, culture phase voltage dependent calcium channels. Masuknya ion Ca ke dalam sel B. Peningkatan kadar ion Ca intrasel memicu eksotosis insulin. Molekul insulin masuk ke dalam sirkulasi darah terikat dengan reseptor. Ikatan insulin dan reseptornya membutuhkan GLUT4 glucose transporter untuk dapat masuk ke dalam sel otot dan jaringan lemak, serta uptake glukosa dengan efisien yang akhirnya menurunkan kadar glukosa dalam plasma. Terjadinya aktivasi penutupan ke channel tidak hanya disebabkan oleh rangsangan ATP hasil proses fosforilasi glukosa intrasel, tapi juga dapat oleh pengaruh beberapa faktor lain, misalnya obat-obatan.
Senyawa obat-obatan tersebut, misalnya obat anti-diabetes sulfonylurea, bekerja pada reseptor tersendiri, tidak pada reseptor yang sama dengan glukosa yang disebut sulfonylurea reseptor atau SUR pada membran sel beta. Mekanisme kerja insulin. Insulin berperan penting dalam pengendalian metabolisme dalam tubuh, terutama metabolisme karbohidrat. Hormon ini sangat krusial perannya dalam proses utilisasi glukosa oleh hampir seluruh jaringan tubuh, terutama pada otot, lemak, dan heparinsulin yang disekresikan oleh sel B pankreas. Langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena portal, didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yaitu membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat dan kebutuhan energi sel tubuh akan terpenuhi. Saat dan setelah makan, karbohidrat dikonsumsi akan segera dipecah menjadi gula dan masuk ke aliran darah dalam bentuk glukosa. Ketika keadaan normal, tingginya kadar glukosa setelah makan akan direspon oleh kelenjar pankreas dengan memproduksi hormon insulin. Adanya insulin, glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Dengan bantuan insulin, kadar glukosa yang lebih dari kebutuhan akan disimpan di dalam hati atau liver dalam bentuk glikogen. Jika kadar glukosa darah turun saat puasa atau di antara dua waktu makan, glikogen akan dipecah kembali menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Pada jaringan perifer seperti jaringan otot dan lemak, insulin berikatan dengan sejenis reseptor yang terdapat pada membran sel tersebut. Manakala jaringan hepar resisten terhadap insulin, maka efek inhibisi hormon tersebut terhadap mekanisme produksi glukosa endogen secara berlebihan menjadi tidak lagi optimal. Semakin tinggi tingkat resistensi insulin, semakin rendah kemampuan inhibisinya terhadap proses glikogenolisis dan gluconeogenesis, dan semakin tinggi tingkat produksi glukosa dari hepar. Penyakit akibat hormon insulin tidak bekerja, yaitu kekurangan hormon insulin dalam tubuh. Ketika hormon insulin tidak bekerja, mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Yang kedua yaitu ada hormon glukagon. Glukagon adalah hormon yang dihasilkan oleh sel-sel alfa dari pulau Langerhans. Fungsinya yaitu sebagai antagonis insulin dengan menghambat perpindahan glukosa ke dalam sel, merangsang gluconeogenesis hati dan penguraian simpanan glikogen untuk digunakan sebagai sumber energi selain glukosa. Di dalam tubuh, glukagon bekerja dengan hormon insulin dalam menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah, yaitu mencegah gula darah turun terlalu rendah dengan memecah simpanan gula atau glikogen di hati. Selain dihasilkan tubuh, hormon glukagon tersedia dalam bentuk obat injeksi atau suntik. Sintesis glukagon. Glukagon dalam proses sintesisnya yang disebut sebagai limited proteolyse, yang artinya molekul glukagon berasal dari prohormon, disintesis dari molekul prekursor proglukagon yang berukuran jauh lebih besar. Proglukagon adalah protein yang terpecah dari preproglukagon melalui GCG. Proglukagon adalah prekursor dari glukagon dan terdiri dari beberapa komponen lain, yaitu pada sel alfa pada pankreas dan sel L pada usus besar dan kecil. Pembelahan proglukagon menghasilkan glicentin, glycantin-related pancreatide polypeptide atau GRPP, oksitomodulin, OXM, glukagon, GLP-1 dan GLP-2. Kadar glukosa darah yang menurun merupakan komponen utama yang memberi rangsangan terhadap sel alfa dalam memproduksi insulin. Sekresi glukagon. Stimulus sekresi glukagon adalah kondisi hipoglikemia atau jika konsentrasi gula di dalam darah turun. Inhibitor atau yang menghambat sekresi glukagon adalah kondisi hiperglisemia atau jika konsentrasi gula darah naik.
Faktor lain yang mempengaruhi sekresi glukagon antara lain asam amino, asam lemak, serta keton, hormon traktus gastrointestinal atau neurotransmitter. Mekanisme kerja glukagon, yaitu meningkatkan kadar gula darah. Glukagon merangsang glikolisis dan lipolisis. Kenaikan kadar CAMP, klik adenosine monofosfat, merangsang konversi asam amino menjadi glukosa dengan menginduksi sejumlah enzim yang terlibat dalam lintasan gluconeogenik. Kenaikan kadar CAMP, sel adiposa mengaktifkan enzim lipase yang sensitif terhadap hormon tersebut. Fungsi dari hormon glukagon yaitu meningkatkan kadar gula dalam darah, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam peristiwa glikolisis. Sekresi glukagon pada pankreas tinggi bila tubuh dalam keadaan hipoglikemia dan turun bila tubuh dalam keadaan hiperglikemia. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon. Insulin bekerja dengan cara menurunkan kadar gula darah, sementara glukagon memicu hati memproduksi glukosa yang disimpan. Untuk meningkatkan kadar gula darah, semuanya berjalan bersamaan sesuai kebutuhan tubuh sehingga kadar gula darah selalu stabil. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai mekanisme kerja insulin dan glukagon dalam darah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.